What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang akan kita review adalah ini gaming laptop dari Acer, yaitu di laptop Predator mereka. Dimana di depan gua sekarang udah ada Predator Helios 300 yang di tahun 2020 ini. Dimana sekarang jeroannya udah refresh, udah pakai RTX 2060 dari Nvidia, dimana itu udah keren banget. Fitur real-time ray tracing dan DLSS dari GeForce RTX yang sudah bisa dijalankan pada GeForce RTX 2060 memang membuatnya menjadi menarik. Kelebihan utama dari RTX 2060 ini bukanlah cuman fitur ray tracing ataupun DLSS-nya, melainkan performa yang baik di kelas harganya serta harganya yang udah lebih terjangkau juga dibandingkan dengan GeForce RTX lainnya. Dimana kalau misalnya kalian main game di situ FPS-nya bisa dinaikkan dengan fitur ini bagi beberapa game yang udah support fitur ini, jadinya bakal lebih mulus lagi gaming experience kalian. Plus di sini untuk prosesornya juga udah pakai dari Intel 10th Gen i7 10750H, RAM sebesar 8GB dan SSD sebesar 512GB. Dari speknya kita udah bisa lihat kalau misalkan laptop ini bisa terbilang udah mid-tier gaming laptop lah. Jadi dari harganya juga yang di sekitar 22 jutaan ini menurut kita udah cukup kompetitif kalau misalnya kita bandingkan dengan brand-brand lainnya. Nah, udah gitu sekarang kita mau ngomongin juga dari segi bodinya. Pertama-tama kita mau ngomongin soal front covernya. Nah, untuk seri Helios ini, personally gue suka banget dari front covernya karena di sini dia punya logo Predator yang nggak timbul, nggak kayak Nitro yang tahun lalu. Dan di sini logo Predatornya ada backlit warna biru, di mana warna biru ini merupakan warna ya flagship dari si Predator inilah. Jadi kelihatannya bener-bener refreshing banget. Dan yang lainnya bener-bener cuma hitam polos dengan list warna biru sedikit di samping kiri dan kanannya aja. Bikin laptop ini kelihatannya bener-bener low-key, nggak terlalu gaming-gaming alay banget, cuman sekaligus juga masih kelihatan laptop gaming. Plus juga di bagian bawahnya sini, di mana exhaust-nya masih ada rigging bagian dalamnya warna biru-biru seperti ini, bikin laptop ini makin kelihatan lebih garang lagi sebagai sebuah laptop gaming. Begitu kita masuk ke bagian dalam di sini, sebenarnya ini masih sama dengan yang seri 2019-nya, bodinya masih sama persis. Kita refresh lagi aja sedikit, di sini bodi bagian dalamnya dia finishnya sama dengan depannya, jadi matte begini. Jadi fingerprint itu udah nggak gampang nempel juga di sini. Untuk keyboardnya juga bisa kalian lihat di sini udah ada backlit RGB, hanya saja di sini RGB-nya masih RGB 4 zona bukan per key. Masih bisa kita customisasi, cuman mungkin yang nggak se-free yang udah per key, cuma nggak masalah juga karena di sini menurut kita dia menggunakan key yang sampingnya juga warna putih ini bikin si RGB dari laptop ini lebih pop out lagi. Udah gitu untuk feeling keyboardnya sendiri menurut kita ya memang Helios 300 ini punya keyboard yang udah cukup enak nih dipakai ngetik maupun pakai kerja. Jadi menurut kita di sini udah cukup tactile, udah cukup travel distance-nya udah enak di sini, jadi nggak ada masalah lagi. Placement juga sama sekali nggak ada masalah. Plus di sini untuk arrow key dan tombol untuk Acer Center-nya juga udah ada di sini, di highlight dengan sedikit lebih ada penempatan untuk warna RGB-nya di sini. Udah gitu untuk touchpad-nya di sini kita navigasinya udah enak banget, gak ada masalah. Klik kiri dan klik kanannya juga udah lumayan cukup tactile, jadi nggak terlalu ambigu lagi. Nah, untuk speakernya si Helios 300 yang speakernya terletak di bawah kiri dan kanan side firing ini, menurut kita udah cukup bagus untuk gaming dan udah oke kalau misalkan buat kita konsumsi media. Buat gaming di sini surround sound-nya udah cukup dapat banget pas kita main beberapa game yang mungkin butuh surround sound. Udah gitu untuk denger lagu dan juga nonton film di sini menurut kita udah cukup bagus, udah ada beberapa detail suara yang kita tangkap. Biarpun memang bassnya sekali lagi masih belum berasa di speaker yang udah pakai DTS di laptop ini. Udah gitu volumenya juga udah cukup kenceng, jadi nggak ada masalah kalau misalkan kalian pakai laptop ini buat dengerin atau nonton rame-rame. Udah gitu untuk displaynya, di sini displaynya menggunakan display IPS panel 15,6 inch Full HD yang udah refresh rate-nya di 144 Hz, respon time-nya di 3 millisecond, dimana menurut kita di sini displaynya udah cukup bagus, nggak ada masalah dari segi warna juga yang kelihatannya udah harusnya di 99-100% sRGB. Udah gitu untuk displaynya juga di sini bagian sampingnya bisa kita lihat bezel-nya udah cukup tipis, bagian atasnya masih sedikit lebih tebal dibanding bagian sampingnya, cuma nggak masalah. Laptop ini masih kelihatan tipis dari segi displaynya. Plus masih ada webcam juga kalau misalkan kalian pakai buat Zoom ataupun Skype meeting, jadi masih aman, nggak perlu pakai webcam eksternal lagi. Lalu untuk build quality-nya di sini memang untuk yang seri Helios 300 menurut kita build quality-nya untuk bodinya paling nggak udah bagus banget. Karena di sini kalau kita cari titik kopongnya udah nggak berasa. Di sini kalau misalnya kita pegang dengan satu tangan juga bendingnya minimal banget. Udah gitu untuk overall bodinya berasanya juga udah cukup bagus dan cukup compact lah. Kelihatannya juga udah cukup tipis, biarpun kalau misalnya dipegang nggak tipis-tipis banget. Namun di sini untuk displaynya yang menurut kita masih agak kurang karena di sini gampang banget nih. Katakan kalau misalnya kita goyang-goyangin masih berasa goyangnya lumayan parah banget. Jadi kita saranin kalau misalkan Helios 300 ini buka tutupnya tetap dari tengah aja, jangan dari samping karena takutnya bisa gampang merusak displaynya di sini.
Udah gitu untuk baterainya, si Helios 300 ini menggunakan baterai sebesar 59 watt hour yang kalau misalnya kita konversi itu mungkin bisa sekitar 3 jaman lah untuk working hour. Nah, untuk port-portnya di sini udah terbilang cukup oke karena di sini udah ada di bagian kiri Kensington lock, LAN port ada 2 kali USB Type A 3.2, ada 1 kali audio combo jack. Dan di sisi kanan di sini ada 1 kali USB Type-C 3.1, 1 kali USB Type A 3.2 yang udah support power delivery juga, ada 1 HDMI port dan 1 mini display port. Nah boys, jadi sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu yaitu performance-nya. Gimana sih performance dari RTX 2060 dari Nvidia ini plus i7 10750H dari Intel? Yuk kita lihat. Untuk benchmarkingnya, pertama-tama kita menggunakan Cinebench R15 dan untuk skor CPU-nya ada di 1340 CB. Lalu lanjut ke Cinebench R20, CPU-nya ada di 3035 CB. Lalu untuk aplikasi selanjutnya kita menggunakan 3D Mark di sini dan untuk tes DirectX 11-nya kita menggunakan aplikasi Firestrike dan di sini skornya ada di 14.247. Lalu untuk tes DirectX 12-nya kita menggunakan Time Spy dan di sini skornya di 5.821. Lalu karena di sini sekali lagi sudah menggunakan RTX 2060 jadi kita ngetes juga di sini menggunakan Port Royal di mana di sini merupakan DLSS feature testnya di sini. Dan di sini pas DLSS off-nya kita dapat di 26,21 fps, lalu saat DLSS-nya on kita dapat di 60,96 fps. Dimana ini di resolusi Full HD yang dimana udah mantep banget, naiknya gila-gilaan, hampir 100% lebih. Lalu untuk mengetes kecepatan SSD yang ada di Helios 300 ini kita menggunakan Crystal Disk Mark 7. Untuk sequential satunya di sini rate-nya ada di 3200 MB per second dan rate-nya di 2700 MB per second. Dimana ini SSD-nya bener-bener cepet banget. Untuk gaming testnya di sini hal pertama yang mau kita bilang adalah kita ngetes semua game ini di ruangan ber-AC di suhu sekitar 20 derajat Celcius. Lalu hal pertama yang kita sadarin pas kita ngetes si Helios 300 ini adalah untuk GPU dan CPU temperaturnya di sini di lock. Jadi untuk GPU-nya di 75 derajat Celcius dan CPU-nya di 80 derajat Celcius. Untuk semua game yang kita coba sama temperaturnya di sana dan hasilnya adalah seperti ini. Contohnya pas kita ngetes Red Dead Redemption 2 di sini untuk settingan balance kita bisa dapat average FPS di 55. Dimana menurut kita udah cukup bagus. Ditambah lagi pas kita ngetes tadi Monster Hunter World kita mendapatkan FPS di settingan highest itu FPS-nya ada di sekitar 50 FPS. Lalu di sini juga kita mau menggunakan tombol turbo ini, di mana fitur turbo ini overclocking si Helios 300-nya. Dan begitu kita pencet si tombol turbo ini, FPS-nya dari 50 naik ke 53 FPS. Temperaturnya sih masih sama, masih di 75 derajat Celcius untuk GPU-nya dan 80 derajat Celcius di CPU-nya. Namun FPS-nya ada kenaikan sebanyak 3 FPS dari 50 ke 53. Di mana bisa kita simpulkan si turbo ini bisa menaikkan FPS kita atau performa kita sekitar 7%. Cuman emang si turbo ini ya bisa dibilang bikin laptop ini berisik banget. Cuman kalau misalnya kalian main game dengan headset harusnya sih nggak terganggu banget. Nah boys, jadi menurut kita, si Acer Predator Helios 300 ini bisa dibilang go-to premium atau mid-tier gaming laptop. Karena di sini bener-bener menurut kita hampir semuanya udah memenuhi standar ataupun ekspektasi kita. Satu, build quality yang bagus di sini udah ada. Display yang bagus udah ada juga. Desain yang keren di sini menurut kita udah cukup keren dan cukup simpel juga, nggak terlalu alay ataupun mencolok kayak beberapa brand sebelah juga. Nah menurut kita di sini performanya tadi juga udah oke banget, dimana tombol turbonya bisa menaikkan juga performanya di sini, jadi pas gaming juga menurut kita udah cakep banget lah laptop ini. Cuma memang ada sedikit aja kekurangan yang bisa kita nitpick lah kalau kita bilang kita kayak dumelin lah kayak gitulah. Contohnya kayak speaker di sini yang mungkin bassnya masih berasa kurang banget, displaynya yang mungkin masih agak berasa wobbly seperti ini ya. Cuman selebihnya dari itu memang nggak banyak lagi yang bisa kita komplain lah dari si Helios 300 ini. Port-portnya juga udah cukup lengkap semua, cuman memang di sini masih belum ada memory card slotnya. Jadi bagi para content creator mungkin di sini agak sedikit lebih susah. Cuman untuk kita ya begitu aja. Sisanya sih menurut kita udah bagus banget. Dan di harganya di sekitar 22 jutaan ini untuk sekarang ini menurut kita masih fair price lah. Dimana di sini masih cukup kompetitif dengan brand-brand sebelah juga. Ya intinya kalau misalkan kalian lagi punya budget sekitar 22 jutaan dan nyari sebuah gaming laptop yang bisa memberikan kalian feel dan juga look yang premium, udah gitu di sini performanya juga udah oke. Si Predator Helios 300 ini bisa menjadi sebuah opsi yang bagus banget buat kalian.
Oke boys, kayak gini aja untuk reviewnya buat si Acer Predator Helios 300 ini yang udah menggunakan RTX 2060 dan Intel i7 10 Gen 1750H ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video terbaru kita nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si laptop ini. Gue Bola, signing out.